Baik Bapak Cak dan juga teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas Sosiologi Agama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari buku Nancy Tatum Ammerman yang berjudul Studying Live Religious, Context and Practice, yang mana di dalamnya kami membahas bab 6 sampai bab 9 yang berjudul Live Religious Emotion, Live Religious Aesthetic, Morality in Religious Practice, dan juga Narrative in Religious Practice. Nah, dalam bagian-bagian ini, Nancy Tatum Ammerman membahas 4 aspek penting yang membentuk praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu emosi, estetika, ruang, dan waktu, serta narasi. Melalui pendekatan live religion, agama dipahami bukan hanya sebagai sistem kepercayaan atau institusi formal, tetapi sebagai sesuatu yang dijalani melalui pengalaman yang nyata dan juga personal. Emosi, rasa keindahan, keterikatan pada tempat dan waktu, serta kisah yang diceritakan, semuanya menjadi bagian dari cara orang menghayati keberagaman dalam konteks sosial dan budaya masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana agama hadir dalam tindakan dan pengalaman umat beragama. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan bab 6 yang akan dijelaskan oleh Paul. Ya baik, kita akan masuk pada emosi dalam agama yang dihidupi. Dalam bab ini dia menjelaskan bahwa bagaimana perasaan atau emosi menjadi bagian penting dalam praktik keagamaan sehari-hari. Karena memahami agama bukan hanya menjalani secara nyata saja, tapi bagaimana memperhatikan perasaan dan emosi. Nah, ada beberapa bagian penting dalam bab ini yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, emosi bersifat sosial. Pada bagian ini, Nancy Ammerman menjelaskan bahwa emosi bukan hanya soal perasaan pribadi yang muncul dalam hati, namun emosi adalah sesuatu yang kita pelajari dan alami bersama orang lain seperti lingkungan kita, keluarga, teman, budaya, bahkan di komunitas agama. Kita tidak dilahirkan dengan tahu kapan harus tertawa atau menangis, tapi bagaimana kita belajar dari contoh yang kita lihat setiap hari. Contohnya, dalam satu budaya, menangis di pemakaman dianggap wajar dan menunjukkan rasa hormat. Namun, di budaya orang lain, orang diharapkan tenang dan tidak menangis. Dalam konteks agama ini juga sangat terlihat di beberapa gereja atau masjid. Orang-orang menunjukkan emosi dengan sangat terbuka, menangis, mengangkat tangan, dan berseru-seru. Di tempat lain, orang duduk diam dan lebih tenang. Keduanya sah dan menunjukkan bagaimana budaya agama membentuk cara orang mengekspresikan perasaan mereka. Hal yang penting adalah bahwa kita tidak hanya merasakan sesuatu secara pribadi, tetapi juga bersama-sama, dan saat semua orang merasakan hal yang sama dalam satu waktu, maka terciptalah apa yang disebut solidaritas emosional. Ini membuat orang merasa menjadi bagian dari komunitas itu sendiri. Namun tidak semua orang merasa selaras dengan emosi kelompok. Misalnya saat semua orang sedang gembira di perayaan keagamaan, tapi kita merasa sedih, kita mungkin merasa terasing atau tidak cocok. Nah, ini bisa menjadi petunjuk bahwa kita sedang berada dalam konteks budaya atau sosial yang berbeda dari yang biasa kita alami, atau kita sedang mengalami krisis identitas. Nah, Nancy Ammerman juga mau menekankan bahwa para peneliti yang mempelajari agama juga harus sadar terhadap emosi mereka sendiri saat mengamati. Nah, ketika seorang peneliti masuk ke dalam komunitas yang berbeda dengan budayanya, dia mungkin merasa canggung, kagum, atau bahkan tidak nyaman. Tapi perasaan ini justru bisa menjadi pintu masuk untuk lebih memahami praktik keagamaan orang lain. Artinya bahwa emosi dalam agama bukan sesuatu yang bersifat pribadi semata, merupakan dia membentuk dan menentukan secara sosial melalui aturan budaya, hubungan antara manusia, serta tradisi keagamaan. Nah, kita merasakan, mengekspresikan, dan memahami emosi dalam kerangka sosial tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami agama yang dijalani sehari-hari oleh seseorang, kita harus memahami juga bagaimana dan mengapa mereka merasa seperti itu dalam konteks kehidupan sosial dan budaya mereka. Nah, pada bagian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi emosi. Bagian ini menjelaskan bahwa emosi tidak hanya soal merasakan sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu. Emosi punya peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Emosi membuat kita merasa terhubung, terlibat, dan peduli terhadap orang lain dan terhadap Tuhan. Para peneliti sosiologi seperti Barbalet mengatakan bahwa emosi adalah tanda bahwa kita peduli atau terlibat dalam sesuatu. Misalnya, rasa syukur menunjukkan bahwa kita menyadari kebaikan yang kita terima, dan karena itu kita mungkin ingin membalasnya dengan perbuatan baik atau ibadah. Rasa takut bisa membuat kita lebih hati-hati dan sadar akan keberadaan Tuhan. Rasa cinta bisa mendorong kita untuk memperhatikan sesama dan membantu mereka. Nah, semua ini adalah contoh bahwa emosi mendorong tindakan, namun tidak hanya emosi mendorong kita bertindak. Nah, kadang-kadang justru tindakanlah yang memunculkan emosi. Contohnya dalam sholat, seseorang perempuan muslim bisa menangis. Nah, tangisan itu bukan hanya karena ia merasa sedih, tapi juga karena dia
dirancang untuk membentuk kondisi batin yang lembut dan penuh penghayatan. Nah, ini artinya bahwa perasaan bisa muncul sebagai hasil dari praktik agama yang rutin. Emosi juga bisa menyampaikan informasi. Misalnya ketika seorang merasa tidak nyaman dalam ibadah, itu bisa jadi tanda bahwa dia sedang tidak cocok dengan suasana atau nilai-nilai komunitasnya. Atau ketika seorang merasa sangat tenang dan damai dalam doa, itu bisa menjadi pertanda bahwa ia merasa dekat dengan Tuhan. Jadi emosi membantu kita memahami apa yang sedang kita alami secara batin. Selain itu, emosi juga memperkuat ikatan sosial. Ketika kita merasakan emosi yang sama dengan orang lain dalam suatu kelompok, kita merasa lebih dekat dan bersatu. Misalnya saat merayakan Hari Besar Agama. Di sini adanya rasa kebersamaan dan rasa bahagia dan syukur yang dibagikan bersama membuat kita merasa lebih menjadi bagian dari komunitas itu sendiri. Nah, inilah mengapa emosi sangat penting dalam menciptakan solidaritas dan rasa kebersamaan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, batasan dan perbedaan emosional. Nah, pada bagian ini mau menjelaskan bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang dianggap lebih tinggi dan lebih rendah. Kelompok yang memiliki kekuasaan seringkali dianggap lebih tenang dan terkendali. Sementara kelompok yang dianggap lebih rendah sering dilabeli dengan sebagai terlalu emosional. Contohnya budaya barat sering menganggap budaya dari negara berkembang atau global south sebagai tidak rasional hanya karena mereka lebih ekspresif secara emosi. Padahal semua budaya punya caranya sendiri untuk menunjukkan perasaan dan tidak ada satu cara pun yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Gender atau jenis kelamin juga menentukan bagaimana emosi boleh diekspresikan. Perempuan sering diharapkan untuk menjadi sosok yang hangat, pengasih dan mudah menunjukkan emosi seperti menangis atau berempati. Sementara laki-laki di sini biasanya mendorong untuk lebih kuat, tidak menangis dan menunjukkan ketegasan. Ini bukan karena laki-laki tidak punya emosi, tapi karena budaya sering mengajarkan mereka untuk menahannya. Di banyak komunitas agama, perempuan juga lebih aktif menunjukkan emosi di ruang publik di agamanya. Mereka menangis saat doa, menyanyi dengan perasaan, atau memeluk sesama jemaat dengan penuh cinta. Namun ini bukan berarti laki-laki tidak berperan emosional. Mereka juga merasakannya, tapi mungkin menunjukkan itu dengan cara yang lebih diam atau lewat tindakan, bukan kata-kata atau tangisan. Dan di sini juga Nancy Amerman juga menjelaskan bahwa usia juga berperan dalam bagaimana emosi dinilai. Nah, dalam konteks ini anak-anak dianggap wajar jika mereka menunjukkan rasa kagum, gembira atau sedih dengan bebas. Tapi orang dewasa sering diminta untuk lebih tenang dan sopan. Contohnya ketika seorang anak berseru wow di konser musik gereja yang formal, banyak orang dewasa mungkin tertawa atau merasa terganggu karena aturan ini tidak tertulis di situ. Tapi ini justru menunjukkan bahwa ada batasan sosial tentang kapan dan bagaimana emosi boleh dikeluarkan. Dengan kata lain, cara kita menunjukkan emosi mencerminkan siapa kita dalam masyarakat. Misalnya seorang yang merasa tidak cocok dengan cara beribadah suatu komunitas, atau karena terlalu emosional, atau sebaliknya terlalu tenang, mungkin merasa dirinya berbeda atau bahkan dipinggirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa emosi bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal identitas dan posisi kita dalam komunitas agama tersebut. Oke, kita masuk pada bagian yang keempat, emosi sebagai bagian dari keseluruhan. Pada bagian ini dia menjelaskan bahwa emosi bukanlah hal yang berdiri sendiri dalam pengalaman beragama, tapi merupakan bagian dari keseluruhan praktik keagamaan yang saling berhubungan. Nah, ketika seorang menjalani praktik agama seperti berdoa, bernyanyi, sujud, atau mengikuti ibadah, emosi selalu hadir dan terhubung dengan hal-hal seperti tubuh, ruang, suasana, kata-kata, dan hubungan sosial. Misalnya saat seorang muslim menangis ketika sholat, itu bukan hanya tangisan biasa. Tangisan itu adalah bagian dari rasa tunduk, rasa syukur, rasa dekat dengan Tuhan. Perasaan itu muncul bersamaan dengan gerakan tubuh sujud, suasana ruangan tenang dan khusyuk, dan kesadaran bahwa dia sedang menghadap Tuhan bersama orang lain. Jadi emosi dalam agama tidak bisa dipisahkan dari konteks keseluruhan. Emosi juga terlihat dari gerakan tubuh. Contohnya ketika seorang mengangkat tangan dalam ibadah, itu bukan hanya simbol, tapi juga cara untuk merasakan dan mengekspresikan pujian kepada Tuhan. Nah, ketika umat Islam membungkuk dalam sholat, gerakan itu juga menunjukkan rasa tunduk dan kerendahan hati. Saat jemaat sering saling memberi salam damai, dalam Kristen itu bukan sekedar ucapan, tapi juga mengekspresikan kehangatan dan hubungan antar sesama. Jadi lingkungan atau tempat ibadah juga mempengaruhi emosi, karena sebuah ruangan yang tenang, lapang, penuh cahaya, atau memiliki dekorasi yang sederhana, di sisi sini bisa membuat orang merasa damai. Di sisi lain juga, tempat yang ramai dan penuh semangat bisa mematikan rasa sukacita. Semua elemen termasuk lampu, aroma suasana, ruang ikut menciptakan yang membantu menumbuhkan perasaan tertentu. Jadi ketika seorang menjalani ibadah, mereka sebenarnya merasakan sesuatu yang kompleks. Tubuh mereka bergerak, hati mereka, pikiran mereka terfokus, dan lingkungan mereka mendukung semuanya. Inilah yang dimaksud bahwa emosi adalah bagian dari
keseluruhan praktik keagamaan untuk memahami agama yang dihayati orang sehari-hari. Kita tidak bisa hanya melihat perasaan mereka saja. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana perasaan itu muncul dari kombinasi antara tubuh, kata, gerakan, ruangan, dan hubungan sosial di sekitarnya. Oke, baik, demikianlah hasil presentasi saya, dan sekarang kami akan masuk pada bagian menghayati estetika religius. Untuk Saudara Koko, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam bab ini saya akan membahas tentang life religious estetik yang terdapat beberapa poin. Yang pertama itu menghayati estetika religius. Estetika religius yaitu cara umat beriman mengekspresikan, menghayati, dan membentuk identitas keagamaan mereka. Estetika tidak selalu eksplisit, tetapi juga hadir baik dalam gambar, suara, ruang, tubuh maupun pakaian. Memahami estetika ini merupakan dimensi religius yang dihidupi, dirasakan, dan dibentuk oleh umat di dalam kehidupan beragama. Estetika bukanlah sekedar pelengkap saja, namun bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman religius juga. Estetika religius tidak mengacu pada seni tinggi yang hanya bisa didapatkan oleh kalangan elit, melainkan pada pandangan indrawi yang melekat dalam praktik keagamaan sehari-hari. Dalam hal ini, yang berupa merapikan ruangan ibadah, menyusun bunga untuk altar, ataupun berpakaian khusus saat berdoa. Semuanya adalah bentuk penghayatan spiritual melalui estetika serta hal-hal yang terasa menyenangkan, agung, ataupun sakral bagi diri kita merupakan juga bagian dari cara umat beriman mengatur dunia material secara religius. Namun, hubungan antara seni dan agama telah berlangsung sepanjang sejarah, seperti ikon dalam Ortodoks Timur, kaligrafi Al-Quran dalam Muslim, hingga musik gospel dalam tradisi Afro di Amerika. Itu merupakan contoh di mana estetika tidak hanya mencerminkan kepercayaan, tetapi juga menjadi medium pengalaman spiritual itu sendiri. Maka dari itu, untuk memahami agama yang dihayati, kita tidak bisa mengabaikan estetikanya. Karena estetika religius adalah bagian dari iman yang dirasakan, dijalani, dan dihidupkan. Masuk pada poin kedua, yaitu estetika adalah sosial. Dalam bagian ini menunjukkan bahwa pengalaman estetika dalam praktik keagamaan sangat dipengaruhi oleh posisi sosial, budaya, dan ekonomi seseorang. Karena apa yang dianggap indah dan pantas tidak terlepas dari siapa saya yang membuat penilaian tersebut dan dari mana dia berasal. Seorang sosiolog yang bernama John Levy Martin mengatakan bahwa ketika kita mengalami keindahan suatu objek seni, sesungguhnya kita tidak hanya mendapatkan objek tersebut, melainkan juga mendapatkan rasa kebersamaan dengan orang lain yang memiliki selera serupa kita. Dengan arti, estetika merupakan cara suatu kelompok menyatakan identitasnya. Dalam konteks religius, pemikiran ini bisa berarti suatu cara komunitas memaknai ruang ibadah, memilih jenis musik rohani, serta mendekorasi rumah tangga dengan nilai-nilai iman. Sebagai contohnya, kita dapat melihat kisah tentang gereja West Presbyterian di Wilmington, Delaware. Setelah kebakaran, muncul perdebatan mengenai apakah gereja seharusnya dibangun kembali dengan fasad yang indah seperti dulu, atau cukup menjadi pusat yang fungsional. Bahkan beberapa warga yang bukan jemaat gereja meminta agar bentuk bangunan tetap seperti gereja, karena hal ini mencerminkan identitas komunitas secara historis dan estetis. Nah, masuk pada poin yang ketiga, yaitu praktek estetika dari perbedaan. Estetika bukan hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga mencerminkan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kelompok sosial yang berdasarkan ras, gelar, kelas, dan gender, serta juga disabilitas yang mengembangkan gaya estetikanya sendiri. Gaya yang dimaksud bukan mengenai kesukaan, melainkan juga menjadi sarana ekspresi identitas, perlawanan, bahkan solidaritas. Melalui praktek estetika komunitas menegaskan jati diri sekaligus memperlihatkan batas atau jarak dari kelompok lain kepada kelompok yang lainnya. Dalam hal ini ada beberapa poin yang dapat dijabarkan yang berupa, yang pertama itu estetika sebagai penanda identitas dan batas komunitas. Menurut Bernard Martin yang juga seorang sosiolog mengamati bahwa dalam komunitas Pentakosta Amerika Latin, perbedaan dalam musik ibadah
dan gaya dekorasi tempat ibadah menjadi indikator penting identitas. Musik yang dipilih atau tanpa pengaruh pop menjadi tanda batas antara kelompok yang sakral dan dunia luar sekaligus. Sedangkan Omar Max Robert menyoroti bahwa gereja-gereja kulit hitam di Massachusetts, meskipun memiliki teologi yang mirip, sangat sering berbeda dalam gaya dekorasi dan musiknya. Estetika di sini menciptakan pengalaman yang unik dan menunjukkan preferensi budaya serta sejarah komunitas tersebut. Poin yang kedua, estetika dan ketimpangan sosial. Perbedaan estetika juga sangat dipengaruhi oleh kelas sosial. Orang yang memiliki lebih banyak sumber daya akan lebih mudah mengakses dan menciptakan bentuk estetika yang dianggap bernilai tinggi. Sementara kelompok yang lebih rendah atau kelas pekerja sering menggunakan apa yang tersedia untuk membentuk keindahan mereka sendiri dan sering dinilai sebagai kitsch atau murahan oleh standar dominan. Colin McDaniel mengatakan pernyataan tajam, apakah yang membedakan seni yang dalam tanda kutip tinggi dan rendahan selain status sosial dan jenis kelamin konsumennya. Ini menunjukkan bahwa penilaian estetika sering bias kelas dan budaya. Di lain sisi, kelompok-kelompok yang direndahkan ini juga mengembangkan wacana estetika sendiri. Kadang justru sering meremehkan seni elit sebagai sesuatu yang tidak tulus atau relevan. Poin yang ketiga, estetika ras dan budaya populer. Dalam konteks ras, Per William Jones mengatakan bahwa musik gospel kulit hitam di Amerika menjadi kristalisasi dari estetika kulit hitam yang dibentuk oleh sejarah perbudakan, penderitaan, dan harapan. Musik ini tidak hanya menjadi hiburan rohani, tetapi juga pernyataan identitas dan ekspresi spiritual yang otentik. Sedangkan Corey Edwards menemukan bahwa dalam gereja antara ras di Midwest, meskipun komunitasnya bercampur, estetika ibadah tetap didefinisikan oleh preferensi kulit putih. Lagu-lagu dipilih berdasarkan kenyamanan mayoritas, sehingga minoritas merasa terpinggirkan secara budaya meski secara fisik mereka hadir. Ini memperlihatkan bahwa estetika bukan hanya soal rasa, tapi soal siapa yang punya kuasa mendefinisikan pengalaman religius. Poin yang terakhir dalam bagian ini yaitu estetika dalam gaya hidup dan mode. Reina Lewis menunjukkan bahwa estetika juga membentuk identitas dalam ranah sehari-hari, seperti busana muslim di Inggris. Munculnya fashionista Hajibi menunjukkan bagaimana perempuan muslim menegosiasikan nilai keagamaan dan selera mode, menciptakan identitas yang hybrid antara etnis, agama, dan modernitas. Mereka meninggalkan sari tradisional yang memperlihatkan belahan dada demi pakaian yang sopan, sekaligus tetap bergaya. Perubahan ini bukan hanya estetika, tapi juga sosial dan teologis. Melalui estetika, komunitas religius bukan hanya menata ruang dan tubuh, tetapi juga mengekspresikan siapa mereka dan siapa yang bukan mereka. Setelah kita membahaskan beberapa poin tadi, kita masuk dalam estetika sebagai bagian dari keseluruhan. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa estetika justru adalah bagian integral dari keseluruhan pengalaman religius. Estetika tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan praktik keagamaan, klaim teologis, identitas komunitas, dan kehidupan sehari-hari untuk umat beriman. Estetika tidak hanya terjadi di altar atau dalam seni religius, melainkan juga dalam momen-momen kecil dan sehari-hari, seperti dalam tata ruang, pilihan busana, atau keindahan festival yang berlangsung di jalanan. Salah satu contoh yang sangat kuat berasal dari karya Robert Orsi yang meneliti perayaan Madonna de Carmi di komunitas Italia Harlem. Perayaan ini melibatkan prosesi penuh warna, dekorasi jalan, lonceng gereja, dan pakaian terbaik. Estetika hari raya ini bukan sekadar keindahan lahiriah, tapi juga bagian dari teologi jalanan. Tempat umat menumpukan harapan, penderitaan, dan doa kepada sosok Madonna. Gaun, perhiasan, dan rambut patung Madonna adalah bagian dari ekspresi emosional dan spiritual umat, dan mereka memberi bukan hanya benda, tetapi diri dan kenangan. Estetika juga berfungsi sebagai pengingat dan pengikat sosial. Dalam tradisi komunitas kulit hitam, misalnya praktik sunny base di gereja yang berdandan sebaik mungkin dan bukan sekadar pamer pakaian.
Ia menjadi bentuk perlawanan terhadap diskriminasi dan kemiskinan, sekaligus menunjukkan rasa hormat terhadap Tuhan dan komunitas. Disinilah estetika menjadi bagian dari struktur makna yang luas. Estetika menyampaikan pesan tentang martabat, harapan, dan iman. Sekian dari saya. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian yang berikut dari buku Nancy Ammerman tentang moralitas dalam praktik keagamaan. Moralitas di sini merupakan proses sosial dan emosional, yang mana moralitas itu bukan sesuatu yang muncul secara kaku dari suatu aturan, tetapi dibentuk melalui proses sosial dan emosional. Setiap orang menilai tindakan sebagai baik atau buruk itu berdasarkan pengalaman hidup mereka, interaksi dengan orang lain, serta nilai budaya yang mereka serap sejak kecil. Seperti yang dijelaskan oleh Hitlin dan Facey, moralitas itu melibatkan keyakinan dan emosi yang dinilai pantas dalam suatu konteks tertentu dan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial tempat seseorang hidup. Yang berikut ada agama sebagai ekspresi moralitas, yang mana agama menjadi salah satu ruang utama di mana moralitas diekspresikan secara nyata, seperti doa, ibadah, dan permohonan ampun yang tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai moral. Misalnya, dalam praktik keagamaan kita bisa melihat adanya solidaritas terhadap sesama yang memiliki rasa belas kasih terhadap yang menderita dan usaha dalam mewujudkan suatu keadilan. Di sini juga Nancy Ammerman mengatakan bahwa emosi itu sebagai batasan moral, yang mana emosi memiliki peran besar dalam membentuk batas-batas moral, misalnya rasa malu atau jijik yang sering muncul sebagai reaksi terhadap tindakan yang dianggap menyimpang atau tidak pantas secara sosial dan religius. Dalam agama, perasaan ini juga tercermin dalam ritual seperti wudhu atau pembaptisan, yang bukan hanya sebagai simbol spiritual, tetapi juga bentuk pembersihan diri dari hal-hal yang dianggap tidak layak secara moral. Juga di sini disampaikan bahwa moralitas itu bersifat kontekstual dan dapat dinegosiasikan, di mana kita penting untuk memahami bahwa moralitas tidak bersifat statis atau universal. Ia berubah dan terus dinegosiasikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya tempat di mana ia hidup. Yang mana dalam praktik keagamaan, nilai moral bisa memiliki makna yang berbeda tergantung siapa yang menjalani, di mana, dan dalam situasi seperti apa. Poin yang kedua dari materi moral dalam praktik keagamaan yaitu adalah sosial dalam praktik moral keagamaan. Di sini ada dikatakan oleh Nancy Ammerman, moral dalam ibadah sehari-hari, yang mana moralitas dalam praktik keagamaan seringkali tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi berjalan secara otomatis melalui rutinitas ibadah. Yang mana nilai-nilai seperti kejujuran, kesalehan, dan kepedulian biasanya terinternalisasi dalam tindakan-tindakan keagamaan sehari-hari tanpa perlu dijelaskan secara langsung. Di sini juga dikatakan bahwa ada pengaruh konteks sosial dan budaya. Namun moralitas keagamaan tidaklah statis. Perubahan sosial dan budaya bisa mendorong munculnya bentuk-bentuk baru dari ekspresi moral. Dan juga di sini ada komunitas sebagai ruang sosialisasi moral. Di dalamnya ada komunitas keagamaan yang juga menjadi ruang penting dalam mewariskan nilai-nilai moral, yang mana moralitas itu sendiri disosialisasikan melalui simbol kolektif seperti aturan, serta melalui pembiasaan dalam kegiatan kolektif. Juga di sini ada disampaikan terkait disiplin tubuh dan identitas moral, yang mana di dalamnya ada pembentukan moralitas juga yang sangat terkait dengan tubuh dan pengalaman spiritual. Sabah Mahmud menekankan bahwa pentingnya habitus dalam suatu kelompok itu yang berkaitan dengan suatu latihan disiplin tubuh yang berulang-ulang seperti sholat atau puasa yang membentuk kesalehan diri atau individu itu tersebut. Daniel Winchester juga menunjukkan bagaimana keterlibatan langsung dalam praktik keagamaan seperti yang dialami oleh para mualaf yang dapat membentuk identitas moral yang baru, yang konkret dan menyeluruh. Ammerman juga menampilkan pertanyaan yang penting dari materi moralitas dalam keagamaan ini, yaitu apa yang dilakukan oleh dimensi moral itu dalam praktik keagamaan. Di sini saya menemukan beberapa poin. Yang pertama itu yang dilakukan dimensi moral dalam praktik keagamaan. Yang pertama itu ada moral dalam praktik sehari-hari, yang mana kita perlu memahami bahwa moralitas dalam agama tidak selalu muncul dalam bentuk aturan yang tertulis atau yang dihotbahkan secara eksplisit. Justru nilai-nilai moral seringkali hidup dalam praktik sehari-hari yang tampak sederhana seperti berpuasa, memberikan sedekah, atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, yang dilakukan dimensi moral dalam praktik keagamaan adalah terkait moralitas dan kuasa.
Yang mana juga di situ timbul suatu pertanyaan bahwa dalam moralitas dan kuasa itu siapa yang diuntungkan di dalamnya. Nah, itu penting untuk kita ketahui karena dalam beberapa konteks praktik keagamaan yang tampaknya netral bisa saja justru memperkuat relasi yang timpang. Jadi, dimensi moral bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kendali atas makna dan norma yang berlaku. Yang ketiga, di sini ditemukan bahwa yang disampaikan oleh Ammerman, apa yang dilakukan dimensi moral dan praktik keagamaan itu bahwa praktik itu sebagai sarana perlawanan. Dikatakan demikian karena dalam praktik keagamaan juga bisa menjadi sarana perlawanan. Yang dilihat dari penelitian dilakukan oleh Ziad Munson, dia mencontohkan bagaimana ritual keagamaan dipakai sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Ia juga menunjukkan bahwa banyak orang terlibat dalam aktivitas keagamaan lalu baru bisa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang ada, yang artinya pengalaman sosial mendahului doktrin yang ada. Dari moralitas dalam praktik keagamaan yaitu terkait praktik moral keagamaan yang menetapkan batasan. Dalam bagian ini disampaikan bahwa ada beberapa hal penting terkait dengan bagaimana batasan ini seringkali terkait erat dengan struktur kekuasaan, kelas sosial, dan identitas kolektif. Yang pertama di sini disampaikan bahwa praktik moral tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran atau kebaikan, tetapi juga menjadi alat yang menandai siapa yang dianggap baik, bermoral, atau layak menurut standar sosial tertentu yang sudah ditentukan. Yang berikut itu ada kelas sosial sangat mempengaruhi bagaimana nilai moral dibentuk dan dipraktikkan. Seperti yang dijelaskan oleh Michel Lamon dan Niebuhr, di kalangan kelas menengah, nilai seperti ketenangan dan kehati-hatian menjadi bagian dari mereka. Juga di sini ada disampaikan terkait bagaimana praktik keagamaan juga bisa digunakan untuk mengukuhkan eksklusi terhadap kelompok tertentu, terutama komunitas LGBTQ, yang mana di sini disampaikan oleh Bernadette Berton, bagaimana simbol-simbol Kristen dipakai sebagai alat pengawasan moral yang memperkuat norma heteronormatif. Dalam konteks ini, agama menjadi alat kontrol yang menetapkan siapa yang dianggap normal dan siapa yang menyimpang. Nancy Ammerman juga menegaskan bahwa moralitas dalam agama seringkali digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial, termasuk hierarki status, kekuasaan, dan peran gender. Evaluasi moral yang tidak netral, melainkan mencerminkan ketimpangan sosial yang ada. Oleh karena itu, studi tentang praktik keagamaan harus melihat secara kritis bagaimana moralitas itu dijalankan dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh praktik tersebut. Kita akan masuk dalam bagian yang terakhir dari moralitas dalam praktik keagamaan, terkait moralitas sebagai bagian dari keseluruhan. Di sini ada beberapa poin yang saya temukan. Yang pertama itu terkait dengan moralitas sebagai bagian dari keseluruhan itu berkaitan dengan bagaimana kita memulai suatu pemahaman bahwa moralitas itu bukanlah sistem yang kaku, melainkan sebuah proses yang hidup. Moralitas keagamaan tidak sekedar kumpulan perintah atau larangan yang tertulis, melainkan tumbuh dan berkembang melalui simbol, narasi, emosi, kolektif, dan interaksi sosial umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nilai kesederhanaan atau kepedulian terhadap sesama tidak hanya diajarkan lewat teks suci, tetapi juga diwujudkan dalam cara berpakaian, berbagai makanan, atau bersikap dalam komunitas. Poin yang kedua di sini ditemukan dalam materi dari Ammerman bahwa dimensi moral dalam agama tidak hanya hadir dalam bentuk aturan eksplisit seperti larangan mencuri atau berbohong, tetapi juga dalam bentuk harapan kolektif komunitas. Misalnya komunitas mungkin tidak secara eksplisit melarang gaya hidup konsumtif, tapi ada tekanan sosial untuk tetap hidup sederhana sebagai bentuk ketaatan moral. Poin yang ketiga di sini, bagaimana dalam suatu masyarakat majemuk dan global itu, pertemuan antar agama menciptakan ruang negosiasi moral yang inklusif. Hal ini tampak terutama dalam kelompok minoritas atau komunitas advokasi lintas iman atau lintas agama, yang mana berdasarkan penelitian dari Yukich dan Bernstein, praktik lintas agama ini tidak hanya mempertemukan umat yang berbeda agama, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk baru solidaritas moral. Dan poin yang keempat, kita juga melihat bahwa dalam koalisi lintas iman, umat dari berbagai latar belakang agama mampu menyatukan nilai moral mereka melalui simbol dan ritual baru yang inklusif.
Sebagai contoh, dalam gerakan New Century, umat dari berbagai tradisi agama berdoa bersama menggunakan kutipan kitab suci yang netral dan diterima semua publik dan atau semua pihak, serta menciptakan simbol-simbol spiritual universal seperti lilin, pelukan, atau keheningan bersama. Nah, yang mana praktik-praktik ini tidak sadar, tidak hanya sekedar menggabungkan ritual lama, tetapi melahirkan bentuk-bentuk ekspresi keagamaan baru yang mencerminkan nilai bersama dan memperkuat solidaritas antar umat. Nah, secara keseluruhan dari moralitas dalam praktik keagamaan ini yang ditemukan bahwa yang mana materi ini mengarahkan kita pada satu kesimpulan penting bahwa agama merupakan medium penting dalam membentuk dan mengubah nilai-nilai sosial. Ia bisa menjadi sarana untuk mempertahankan tatanan sosial, namun juga dapat menjadi ruang transformasi, tempat di mana nilai-nilai moral lama bisa dikaji ulang, dikritisi, dan diperbarui sesuai konteks zaman. Dalam proses ini, agama tidak hanya menjadi penjaga nilai, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif dan reflektif. Oke, demikian materi yang saya sampaikan dari bab 8. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh Petra. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam bab 9 atau bab terakhir dari presentasi kelompok kami dengan judul Narrative in Religious Practice atau narasi dalam praktik keagamaan. Di sini saya memadatkannya menjadi 3 subjudul besar. Yang pertama, narasi sebagai dimensi live religion. Dalam prakteknya, narasi keagamaan bukan hanya sarana untuk menyampaikan pengalaman spiritual, melainkan bagian integral dari praktik itu sendiri. Dalam pendekatan live religion, narasi dipahami sebagai cara seseorang menjalani dan menghidupi keyakinannya sehari-hari. Artinya bahwa agama tidak hanya hadir dalam bentuk dogma atau ritual, tetapi juga dalam cerita yang membentuk cara individu memahami kehidupan, pengalaman, dan juga moralitasnya. Ammerman menekankan bahwa selama ini, studi tentang live religion lebih banyak menyoroti dimensi tubuh, emosi, dan materialitas seperti benda suci dan tempat ibadah, sementara aspek naratif justru seringkali diabaikan. Padahal, narasi itu memainkan peran penting dalam membentuk makna, karena narasi ini menyediakan kerangka untuk menafsirkan masa lalu, memahami realitas sekarang, dan juga mengarahkan tindakan ke masa depan. Narasi mengikat pengalaman spiritual ke dalam struktur sosial dan moral tertentu, menjadikannya bukan sekedar refleksi pasif, tetapi kekuatan aktif dalam praktik keagamaan. Yang kedua, ada jenis narasi dan juga pembentukan identitas. Ammerman membedakan 2 bentuk narasi. Yang pertama eksplisit dan yang kedua implisit. Narasi eksplisit adalah kisah-kisah yang secara langsung diceritakan oleh seseorang, misalnya kesaksian iman, kisah pertobatan, atau pengalaman perjumpaan dengan ilahi. Sementara itu, narasi implisit tidak selalu disampaikan secara terbuka, tetapi menjadi kerangka internal yang membentuk cara seseorang menilai realitas, merespon pengalaman, dan menjalankan tindakan moralnya sehari-hari. Fungsi dari narasi ini melampaui sekedar sebuah cerita. Narasi ini membentuk identitas sosial dan keagamaan seseorang. Identitas terbentuk melalui jaringan cerita yang dibagikan bersama komunitas. Ketika seseorang merasa bahwa dia bagian dari komunitas keagamaan tertentu, itu bukan hanya karena ia meyakini bahwa ia memiliki ajaran yang sama, melainkan karena berbagi cerita yang sama tentang asal-usul, penderitaan, harapan, dan juga nilai-nilai moral. Dalam hal ini, Ammerman mengacu pada konsep narrative identity dari Margaret Somers yang menekankan bahwa identitas selalu terbentuk dalam relasi sosial dan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan posisi dari seorang pencerita. Artinya bahwa cerita seseorang selalu terkait dengan siapa pendengarnya dan dalam konteks sosial apa cerita itu disampaikan. Identitas keagamaan dengan demikian tidak pernah tunggal dan statis, melainkan terus dinegosiasikan melalui narasi yang berubah mengikuti situasi. Yang terakhir, dinamika sosial, kekuasaan, dan simbol dalam narasi. Pada bab ini, menunjukkan bahwa narasi itu beroperasi dalam sebuah ruang kekuasaan. Dalam komunitas keagamaan, tidak semua cerita itu mendapat tempat. Narasi yang menyimpang dari norma dominan seperti cerita dari kelompok gender non-biner, penganut kepercayaan minoritas, atau orang yang berpindah agama seringkali dikecualikan
dan disenyapkan atau dikucilkan. Hal ini menunjukkan bahwa narasi dapat menjadi alat kekuasaan yang menentukan siapa yang hendak atau boleh berbicara dan cerita mana yang dianggap sah. Namun, narasi juga memiliki potensi subversif. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menggunakan cerita sebagai alat untuk menantang struktur yang menindas. Ammerman memberi contoh remaja muslim di negara-negara barat yang menggunakan humor dan juga narasi keseharian untuk menegosiasikan identitas mereka dalam konteks yang penuh dengan stereotip. Dalam hal ini, narasi bukan hanya alat ekspresi, tetapi juga alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan membangun solidaritas sosial. Narasi juga hadir dalam bentuk tindakan simbolik. Ritual seperti Qingming di Tiongkok menjadi contoh bagaimana cerita tentang leluhur dan tanggung jawab moral diwariskan melalui tindakan dan juga ruang. Begitu pula dengan peringatan tragedi kolektif seperti genosida di Rwanda yang menggunakan narasi untuk menyusun ulang ingatan bersama dan membentuk sebuah solidaritas. Tindakan benda dan ruang menjadi sebuah wadah untuk narasi yang mengikat nilai dan identitas ke dalam praktik keagamaan yang konkret. Berdasarkan presentasi atau penjelasan kami dari keempat poin yang sudah dijelaskan, maka kami akan menganalisis isi pemikiran dari Nancy Ammerman dengan mengelaborasikannya dengan pemikiran kami masing-masing, sehingga kami menuangkannya dalam sebuah analisis kritis. Ya baik Bapak Cak dan teman-teman, sekarang kami akan masuk pada tanggapan kelompok kami. Jadi kami melihat bahwa emosi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama. Agama tidak hanya dijalani secara rasional atau ritual, tapi juga dihayati secara emosional. Dan emosi seperti cinta, syukur, takut, atau haru muncul dari interaksi kompleks antara tubuh, ruang ibadah, musik, simbol, serta hubungan sosial. Dan hal ini memperluas cara kita memahami agama bukan sekadar doktrin atau teks suci saja, melainkan sebagai pengalaman hidup yang menyentuh dan membentuk batin seseorang. Yang menarik di sini adalah emosi dalam agama ternyata bisa dipelajari dan dilatih melalui kebiasaan dan praktik ritual. Misalnya rasa syukur atau damai bisa dibentuk melalui doa dan suasana ibadah yang mendalam. Dan penjelasan ini memperlihatkan bahwa agama bukan hanya untuk dipahami saja, tapi juga untuk dirasakan. Dengan demikian, pendekatan Live Religion Emotion memberi sumbangan penting untuk melihat agama secara lebih utuh sebagai sesuatu yang menyentuh hati, membentuk identitas, dan menciptakan rasa kebersamaan dalam komunitas. Masuk dalam bagian Live Religious Aesthetic yang menawarkan pemahaman yang luas tentang agama sebagai pengalaman yang tidak hanya bersifat spiritual atau intelektual, tetapi juga indrawi. Estetika ditampilkan sebagai elemen esensial dalam kehidupan beragama dan bukan cuma sekedar pelengkap saja, melainkan cara umat menghayati iman melalui rupa, suara, ruang, dan gerak. Keunggulan pendekatan ini terletak pada keberhasilannya memadukan perspektif lintas disiplin, antara lain sosiologi, antropologi, teologi, dan juga menampilkan contoh lintas tradisi yang konkret. Estetika religius dijelaskan bukan hanya sebagai keindahan, tetapi juga sebagai penanda identitas, batas sosial, hingga ekspresi resistensi dan solidaritas komunitas. Namun demikian, materi ini kurang mengelaborasikan dimensi konflik yang timbul dari perdebatan estetika, khususnya soal kuasa siapa yang mendefinisikan bentuk estetika yang sah atau dominan. Namun pengaruh globalisasi dan media digital terhadap perubahan selera estetika religius belum tergarap optimal. Padahal keduanya kini berperan besar dalam membentuk praktik keagamaan lintas batas. Oleh karena itu, kajian ini membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut terkait dinamika kuasa dan pergeseran estetika religius dalam konteks dunia yang makin terdigitalisasi dan multikultural. Kita masuk dalam bagian moralitas dalam praktik keagamaan, yang mana moralitas dalam agama tidak hanya soal aturan, tetapi juga muncul dari pengalaman, emosi, dan budaya sehari-hari. Nilai seperti kasih, keadilan, dan kepedulian hidup dalam praktik keagamaan seperti doa dan ibadah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang tertulis, sehingga dalam suatu komunitas nilai moral diwariskan lewat kebiasaan dan simbol, yang mana moralitas itu bersifat kontekstual, bisa berubah karena krisis atau perubahan sosial, bisa juga berubah karena moralitas itu bersifat kontekstual, yang mana dia bisa berubah karena krisis atau suatu perubahan sosial. Dan praktik keagamaan juga bisa memperkuat tatanan sosial, tetapi di sisi lain menjadi ruang perlawanan dan
suatu negosiasi nilai. Moralitas ini menetapkan batasan sosial yang mana di situ di dalamnya ada siapa yang diterima dan siapa yang tidak bisa diterima atau disisihkan. Dan yang terakhir dari bagian moralitas dalam praktik keagamaan itu, yang mana praktik baru yang inklusif ini menunjukkan bahwa nilai moral terus dibentuk lewat interaksi, bukan sekedar sesuatu yang diwariskan. Dalam hal ini, moralitas dalam agama merupakan proses sosial yang dinamis, bukan aturan tetap, dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Ya, selanjutnya melalui pendekatan live religious, Ammerman menunjukkan bahwa narasi tidak hanya merekam, tetapi juga membentuk cara individu memahami diri, komunitas, dan dunia. Kajian ini memperluas fokus studi agama dari doktrin dan institusi ke praktik sosial yang kontekstual dan relasional. Kekuatan utama dalam poin ini adalah terletak pada integrasi teori identitas naratif dengan contoh konkret dari berbagai konteks budaya seperti Qingming di Tiongkok dan memorialisasi di Rwanda. Narasi keagamaan ditampilkan tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam tindakan, ruang, dan juga artefak. Dengan demikian, studi agama tidak hanya mempersoalkan apa yang diyakini, tetapi juga bagaimana keyakinan itu dijalani. Namun, pendekatan ini masih menyisakan beberapa keterbatasan, yakni penekanan pada agensi individu dalam narasi kurang menyoroti peran struktur sosial dan otoritas institusional yang membatasi siapa yang boleh bercerita. Narasi hegemonik yang sering melanggengkan ketimpangan juga hanya dibahas singkat tanpa analisis mendalam tentang dinamika kuasa. Secara metodologis, refleksi tentang posisi peneliti dalam konstruksi narasi masih umum dan belum cukup membahas implikasi etis, terutama dalam konteks kelompok yang rentan. Meskipun demikian, bab ini menyajikan perspektif yang baik untuk memahami pengalaman religius dalam masyarakat yang plural. Dengan menempatkan narasi sebagai sebuah elemen aktif dalam live religious, Ammerman mengajak kami sebagai pembaca dan juga teman-teman untuk lebih peka terhadap cara individu membangun makna keagamaan di luar batas-batas formal dan juga institusional. Dari apa yang sudah kami jelaskan, dari penjelasan inti dan juga tanggapan kelompok, maka kami sampai pada sebuah kesimpulan, yakni praktik keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Praktik keagamaan yang dijalani atau live religion tidak dapat dipahami hanya melalui teks atau doktrin, melainkan melalui dimensi-dimensi sosial yang hidup seperti emosi, estetika, moralitas, dan juga narasi. Emosi membentuk solidaritas dan identitas spiritual. Estetika menjadi ekspresi iman melalui tubuh, ruang, dan simbol. Moralitas muncul dalam tindakan sehari-hari dan negosiasi nilai sementara. Untuk narasi, membingkai pengalaman, membentuk identitas, dan menjadi alat kekuasaan maupun perlawanan. Nah, keempat dimensi ini saling terkait dan menciptakan makna keagamaan yang kontekstual, dinamis, dan dijalani dalam kehidupan sosial umat beragama. Demikian presentasi dari kelompok 6, sekian dan terima kasih.